Masjid Istiqlal yang dirancang di era Presiden Soekarno di awal tahun 1960-an ini hingga sekarang masih berdiri megah di Jakarta Pusat. Saat itu pembangunan Istiqlal ditargetkan menjadi ikon nasional negara baru Indonesia. Penasaran dengan makna tersembunyi dari Masjid Istiqlal ini, kami pun bertemu dengan Aditya Fitrianto yang bergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia. Pertama kita juga harus jelasin kenapa namanya Istiqlal. Istiqlal itu kan bermakna sebagai merdeka ya. Jadi ini adalah sebuah simbol masjid negara. Dan secara bangunan juga ini waktu itu Bung Karno ingin membuat sebuah national character building itu melalui juga ruang kota dan arsitekturnya. Posisinya ini seperti kita tahu dia berada di sebenarnya dulu adalah bekas Wilhelmina Park. Bung Karno mencoba meredefinisikan yang dulu hanya sekedar taman dan benteng sisa kolonial, dihadirkan sebuah masjid negara yang berhubungan langsung dengan sumbu, ini adalah sumbu ke arah Tugu Nasional. Kita tahu Tugu Nasional itu merupakan simbol perjuangan kita, simbolik juga antara penyatuan antara dunia atas dunia bawah, jadi Lingga Yoni. Satu sisi tetap ke sumbu kiblat sebagai simbol religius dan sumbu ke Tugu Nasional sebagai simbol kebangsaan. Jadi ada penyatuan hal itu. Dan juga yang menarik adalah dia dekat juga dengan gereja katedral gitu ya. Kemungkinan mempersimbolkan bahwa di Indonesia ini tidak hanya ada Muslim, tapi juga ada agama-agama lain yang dihormati dan diberi tempat yang sejajar. Arsiteknya yang mengecap ilmu hingga ke negeri Belanda punya kelebihan yang membuatnya dipercayai Presiden Soekarno. Masjid ini melalui proses sayembara dan ini waktu itu juga yang menang waktu itu mungkin sudah pada tahu adalah Frederick Silaban yang kebetulan juga non-Muslim sebenarnya. Tapi dia cukup berhasil menghadirkan sebuah arsitektur yang modern, international style di masa itu. Kenapa mengambil itu? Kita tahu Indonesia itu beragam suku. Arsitektur vernacularnya juga beragam. Tapi dia mencoba menghadirkan sebagai negara baru, dia harus membawa arsitektur yang baru yang pada saat itu adalah arsitektur modern dan international style. Tapi juga pendekatan lokalitas atau regionalisme dalam arti tropis. Memang sengaja kotak-kotaknya itu dibikin karena kita di negara tropis, jadi harus lubang. Jadi dia tuh berlubang semua sampai ke dalam. Bisa kita lihat di sini adalah bangunannya itu terbuka tanpa sekat, jadi ventilasinya bisa alami dan sampai sekarang juga tidak memakai AC. Yang menarik adalah bentuk-bentukan vertikal. Itu adalah menunjukkan sebuah kemegahan sebenarnya. Jadi membuat dia kesannya lebih tinggi dari aslinya gitu, lebih ke situ. Jadi bisa kelihatan geometriknya tuh kelihatan banget kan bentuknya. Jadi yang menarik, yang dia juga membedakan ada yang kotak sama dengan yang bentuknya agak bulat-bulat juga. Tapi intinya adalah geometri, karena Islam itu selalu geometri. Oh itu dibangun oleh Silaban dengan kayak gitu? Oh iya dong, dia tahu ada yang tidak boleh. Karena emang kita tahu di arsitektur tanda petik nuansa Islam itu nggak boleh binatang. Koridor ini juga nunjukin kesan tropis karena di bangunan arsitektur tropis tuh banyak koridor, bukan banyak ruang gitu. Jadi banyaknya adalah bangunan-bangunan terpisah yang dihubungkan oleh koridor-koridor seperti ini. Itu yang menarik. Jadi ini sangat simbolik tropical arsitektur banget gitu. Saat memasuki masjid, elemen arsitektur tetap diperhatikan dengan seksama. Di ruang salat utama ini, Frederick Silaban kembali memadukan simbol Indonesia dan agama Islam. Dari luar masuk ke dalam. Interpretasinya pertama itu secara arsitektural ada hierarki dan sekuen kejutan gitu ya, surprising. Arsiteknya juga mencoba dia mengadopsi dari beberapa studi dia ke beberapa negara. Kenapa ruang sholat utama itu di lantai 2? Di lantai 2 itu lumayan tinggi, mungkin mencapai sekitar 5 meter lebih. Itu adalah menunjukkan bahwa di area itu kebisingannya lebih senyap. Karena dia di atas kebisingan itu sendiri. Jadi ada masalah hierarki, itu melepas kebisingan, tapi salah satu sisi juga masalah fungsi. Fungsi kegiatan utama sholat itu di bagian atas, dan fungsi di bagian bawah itu adalah fungsi yang sifatnya sosial atau publik. Yang menarik kan simbolik bulatnya ini ya, 45, terus kubah, setengah bola terus lingkaran kan, atau luar, itu adalah tak terhingga. Kan sudutnya tidak terhingga, ya kan, dalam matematik, menunjukkan apa? Keilahian. Yang tidak terdefinisikan, Tuhan itu kan tidak terdefinisikan dengan apapun. Berarti itu terpikirkan sama Silaban? Itu interpretasi saya. Marmer dan baja tahan karat dipakai sebagai bahan bangunan utama karena Soekarno berambisi untuk membuat bangunan yang bertahan hingga 1000 tahun. Keindahan dan makna sejarah Istiqlal membuat tak sedikit pengunjung dari luar Jakarta menyempatkan diri untuk beribadah di tempat ini. Bagi orang yang tinggal di luar Jakarta, Masjid Istiqlal ini menjadi salah satu ikon kota Jakarta yang kalau
ke Jakarta wajib untuk berkunjung ke sini. Kalau dari sejarah yang sempat saya baca, arsiteknya ini dibuat berdasarkan dari beberapa filosofi. Yang pertama, kalau kita melihat di sini ada 12 tiang yang menopang. Berdasarkan sejarah itu diambil daripada tanggal kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Kemudian ada satu kubah yang bentangnya itu 45 meter, itu melambangkan daripada tahun kemerdekaan atau tahun proklamasi negara Indonesia. Sejak dibangun, sekitar 100.000 jemaah dapat beribadah dan mendapatkan ketenangan di masjid ini. Padahal sebelum menciptakan masjid terbesar di Asia Tenggara itu, Friedrich Silaban mengalami pergulatan batin. Ya, emang menarik. Saya juga dapat info dari putranya ya, arsitek Penobu Silaban. Dia juga bercerita gimana stresnya bapaknya F. Silaban, di mana dia mendapat tugas juga untuk ikut terlibat dalam sayembara masjid negara ya, nasional gitu ya. Dia bukan seorang Muslim, dia sampai harus berdoa. Itu berdoa untuk diberi kemudahan pemikiran yang lebih terang gitu, karena dia harus membuat sebuah tempat ibadah untuk agama lain gitu. Ketika dia berserah diri dan dia akhirnya mendapatkan bentuk yang seperti ini, kemudian dia bisa menggabungkan simbol-simbol itu tadi. Masjid Istiqlal masuk dalam cagar budaya kelas A, artinya keaslian bentuk masjid ini harus dipertahankan. Nah, gimana nih sahabat DW setelah diajak berkeliling melihat arsitektur Masjid Istiqlal? Apakah sahabat DW tertarik untuk mengunjungi masjid ini? Atau ada fakta atau informasi menarik yang belum disebutkan dalam video ini? Yuk ikutan komentar di bawah.